tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Up. Ya, mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya. Dah ya. Ayo, ayo, coba di sini semuanya mendekat. Selamat pagi ya. Untuk materi kita ini adalah lompat. Nanti semuanya mencoba satu-satu. Awalan dari sana. Kemudian nanti bertumbuh di sini melompat juga. Awalannya boleh menggunakan kaki kiri atau kaki kanan. Misalnya kaki yang kuat itu kaki kiri. Jadi tolakannya di sini lompat. Jika yang kuat itu kaki kanan, terus kakinya masing-masing ya, tolakannya kanan boleh. Jadi nanti semuanya berbaris menurut absen di sana, kemudian mencoba satu-satu. Kita coba dulu semuanya, saiso nih. Oke ya? Kan dari sana dulu. Buat aku dari pertama ya. Ayo. Ya, berikutnya. Ya, berikutnya. Ya, mulai gitu. Kausnya kalian banyak, kausnya benapik, kausnya dipakai benapik kausnya. Ini kamu jajan nih, jajan deh. Sekarang kamu jajal. Ayo, sekapi beres aja yuk. Ayo. Ya, angkat ya. Tadi kan kalian sudah sekarang kalian lihat caranya. Tadi kalian sudah mencoba melompat. Melompat itu saya lihat menurut gaya kalian masing-masing. Ada yang melompat pakai kaki kiri, ada yang melompat pakai kaki kanan, ada yang mendarat pakai kaki ya. Nah, sebelumnya perlu kita tahu bahwa lompat tinggi itu ada 4 cara, 4 teknik. Teknik lompat tinggi itu yang pertama adalah awalan. Awalan itu kita lari dari sana sebelum kita melompat, itu awalan, lari. Kemudian yang kedua adalah tolakan. Tolakan. Yang ketiga? Yang ketiga? Yang ketiga? Yang ketiga melayang. Melayang atau saat di udara. Yang ketiga adalah mendarat. Jadi teknik lompat jauh itu ada 4 apa saja? Awalan, tolakan, melayang, mendarat. Kemudian dari yang pertama adalah awalan. Lompat jauh itu semakin cepat awalan akan menghasilkan lompatan yang semakin jauh. Karena ketika kita lari dengan cepat, seperti lari jarak pendek itu, begitu terus bertumbuh, ada gaya dorongan dari belakang yang membuat kita melompat lebih jauh. Ya. Jadi intinya nanti kalian mencoba
semakin cepat larinya, maka hasil lompatan akan semakin jauh. Yang kedua adalah tolakan. Bertolak itu boleh menggunakan kaki kiri atau kaki kanan. Yang terpenting adalah tolakan itu tidak boleh melewati garis di depan ini. Ya, di depan balok tubuh tidak boleh. Yang paling bagus adalah ketika kita menolak, di sini tidak melewati garis depan. Nah, umpama melewati garis depan bagaimana, Pak? Melewati garis depan walaupun sedikit, kita dianggap dis atau lompatan kita tidak sah. Ya, tidak diukur. Karena kita dianggap melakukan kesalahan. Kalau dalam lomba, ketika kita dis, kita lombakan diberi kesempatan 3 kali. Begitu dis sekali, maka kesempatan kita hanya 3. Lari lagi melompat kok dis lagi, kita diberi kesempatan 1 kali. Delala yang katanya kok dis nah ya wis. Walaupun 3 kali kita tidak diukur. Suka dilakukan. Nah, terus ada pertanyaan. Lah seumpama kita menolak itu di belakang sini bagaimana? Boleh apa tidak? Misalnya kita lari awalan ya, awalan bertumbuhnya di sini, kita lompat, boleh apa tidak bertumbuh di sini? Boleh apa tidak? Boleh. Kita bertumbuh misalnya dari sini ya, lari dari awalan, lari dari sini kok melompat? Boleh. Tetapi yang diukur adalah dari balok tubuh ke depan. Jadi walaupun kita melompat dari sini, nanti mengukurnya adalah tetap dari depan sini sampai belakang. Kira-kira nek ngono kuwi rugi apa ora? Rugi kan? Karena apa? Walaupun lompatan kita dari sini lepas, tapi nanti yang diukur adalah dari balok tubuh ke dimana kita jatuh. Jadi yang lebih bagus adalah tepat bertolak sesuai dengan balok tubuh. Seperti ini. Jadi kita tidak rugi karena apa ya? Itu tetap dari garis depan ini sampai dimana kita jatuh. Sampai di sini paham? Paham ya? Yang ketiga apa tadi? Melayang. Nah, melayang itu nanti saat di udara itu nanti ada 3 macam cara. Yang pertama jongkok, kemudian menggantung tangan di atas, kemudian seperti jalan di udara. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat sekarang apa? Mendarat yang utama adalah kita menggunakan kedua kaki. Karena apa? Jika kita mendarat dengan 1 kaki seperti ini, maka rawan kaki kita cedera. Coba ya. Dari sini Indra, ambil yang Indra. Tidak apa-apa. Oke ya. Saya lanjutkan. Ketika kita mendarat pakai 1 kaki, akan cedera. Karena apa? Kaki 1 menjanggah berat badan semua. Jadi mendarat yang paling tepat, yang paling bagus adalah kita lompat, mendaratnya 2. Jadi nanti tadi saya perhatikan semuanya mencoba tadi mendaratnya pakai 1 kaki semua. Ada 1, 2 yang pakai 2, tapi nanti usahakan semua mendarat pakai 2 kaki. Terus waktu mendarat, kalau dalam lompat jauh itu yang diukur adalah jatuhnya anggota badan yang paling belakang. Jadi misalnya kita melompat, belalah tangan kita kok jatuh seperti ini. Nanti yang akan diukur jarak kita adalah tangan yang terakhir. Ya, tangan dengan balok tubuh. Jadi sebaiknya jika kita melompat, menjatuhkan tangannya ke depan. Otomatis nanti yang diukur adalah jarak kaki dengan balok tubuh. Paham ini ya? Paham. Ya.
Sebelum kita mencoba, saya beritahu bahwa gaya dalam lompat tinggi itu ada 3. Apa jauh? Yang pertama adalah gaya ini. Ya. Gaya jongkok atau ortodok. Gaya jongkok itu tolakannya seperti ini, tolakannya bertolak. Kemudian sikap badannya, perhatikan. Sikap badannya kan jongkok ya, seperti ini ya. Ini yang dinamakan jongkok. Kan jongkok ini badannya. Terus mendarat, tolakan, melayang, mendarat. Mendaratnya dengan menggunakan 2. Jadi yang pertama adalah gaya jongkok atau apa? Ortodok. Gaya jongkok atau ortodok. Kemudian yang selanjutnya ada menggantung atau skeneper. Skeneper. Kok gayanya kok aneh Pak namanya? Karena yang menemukan gaya ini adalah namanya skeneper. Orang namanya. Jadi gaya itu dipakai dengan nama gaya akhirnya. Gaya menggantung sama tolakannya 1 kaki, ya. Kemudian jika badan pas di atas melayang itu seolah-olah kita menggantung kedua tangan di atas. Jadi kenapa dinamakan gaya menggantung? Karena sikap badannya seolah-olah menggantung, tangan di atas, melayangnya menggantung. Jadi bertolak, tangan di atas seolah-olah kita menggantung dengan badan itu ke belakang. Waktu mendarat kita lentingkan badan di depan. Mendaratnya sama dengan menggunakan kaki 2. Yang pertama gaya apa tadi? Jongkok atau ortodok. Yang kedua menggantung atau skeneper. Yang terakhir ada gaya apa ini? Yang terakhir gaya jalan di udara atau walking in the air. Berjalan itu walk, ya kan? Nek Bu Diah mengajari berjalan, walk, lari, run, run, kemudian run. Kemudian udara, air. Berarti berjalan di udara adalah walking in the air atau berjalan di udara. Kalau gaya berjalan di udara ini titik utamanya adalah di kaki gerakan kita. Jadi kaki seolah-olah berjalan. Jadi kakinya seolah-olah pelakon dulu. Kemudian nanti kita coba yang paling mudah dulu, yang mana kalian bisa. Nanti yang paling mudah adalah saya coba ini, kita coba dulu satu-satu. Nanti saya akan mencoba, kalian tirukan, ya. Jadi lihat di sini, nanti saya akan mencoba. Ya, gak samblak ya. Coba semuanya diberi tempat. Kita awalan dari sini, ya. Kita awalan dari sini, kita lari cepat ya. Lari, perkirakan tumpuannya cepat. Kita coba gaya. Kalau saya tadi coba ditebak gaya apa kira-kira yang saya pakai? Dilihat dulu kira-kira gaya apa yang saya pakai. Awalan tetap ya dari sini ya. Awalan lari tuh. Menggantung. Gaya menggantung. Oke, sekarang kita coba dulu satu persatu menggunakan gaya yang menggantung. Caranya adalah kita bertolak. Waktu bertolak, tangan di atas. Ketika di atas, ini waktu mendarat kita lentingkan badan kita ke depan. Jadi menjatuhnya dalam posisi seperti ini. Kita coba nanti ya. Bertolak seperti ini. Kaki boleh kanan atau kiri, bertumpu. Kemudian lompat, tangan ke atas. Seperti ini waktu mendarat, perutnya ke belakang. Jadi satunya seperti ini. Oke, yuk, satu-satu dari sana. Yuk.
Kita urut absen yuk, satu-satu. Jun kono hal kok malah. Jun kotak kono. Samplong kowe. Ya, berikutnya yuk. Terus Nabila. Hemat. Enggak. Febri. Dua kaki loh mendaratnya. Dua kaki. Ayo. Aldi. Alfian. Tolakan. Ya. Arya. Rama. Kali. Dekat, dekat, dekat semuanya. Dekat, dekat. Dekat, sebelah kiri semuanya. Oh, pokoknya iso tolong. Jangan aku naget. Lagi dari sikap yang pertama, tekniknya apa tadi? Awalan ya. Awalan ya. Awalan itu waktu kita berlari jangan merubah langkah kaki. Tadi ada yang lari sampai sini karena dianggap tidak pas langkahnya, terus diubah. Nah, kalau sudah seperti itu nanti hasil lompatanmu pasti tidak akan bisa jauh. Yang betul adalah awalan itu namanya ya 1, 2, 3 bertolak sejatuh. Kalau langkahmu kamu ubah, maka kecepatan lari akan berkurang hingga jaraknya akan berkurang. Wis tondelak, kelak gelut sesuai. Tapi barang ora isoan nek wae ora gelem pratekno kok. Dolanane kok sik. Ngewe-ngewe ora isoan. Caranya mengambil awalan supaya pas. Nanti kira-kira waktu kalian mencoba, saya waktu menginjaknya pas kok. Makanya pas ini masih belum ada semua. Caranya adalah pas. Ada kembali masih pas. Jadi misalnya tolakan kamu kaki kiri, mengambilnya kanan. Tarik biasa. Nanti langkah terakhir kaki kiri kita ganti. Kalian sini kan? Kaki kiri terakhir. Misalnya kita nanti awalnya dari sini kasih tanda garis. Nah, inilah yang kamu pakai awalan untuk berlari. Kamu lari nanti di sini. Plek tanda ini tadi kamu mata. Kamu ngawur walaupun memejamkan mata, kalau kamu asik pasti pas. Lari seperti ini, ngawur aja kamu mesti pas. Ya kan? Jadi kuncinya seperti itu. Ini biasa.
kamu tandani, kaki yang belakang. Nah, inilah dipakai untuk berawalan. Jadi untuk khawatir ya, seperti ini, kamu belayu ngawur yang pakai nanti mesti pas. Harus bagus. Ya, ini tanda. Tarik dia tanda aja belayu. Belayu biasanya ini mesti pas. Ya kan? Tuh. Awalan. Kemudian perlu saya tambahkan awalan adalah awalan lompat jauh itu seperti pada waktu kita awalan pada melaksanakan lari jarak pendek. Tangannya ayunannya belayu biasa ayunannya, ya. Badan ke depan. Waktu kita bertolak, jadi semakin cepat larinya, hasilnya akan semakin jauh. Ingat itu. Bertumpu tadi boleh pakai kaki kanan, kiri boleh, kaki kanan boleh. Yang penting jangan melebihi garis depan. Di belakang sekali lagi juga boleh, cuma rugi karena apa? Yang dipakai ukuran adalah garis depan. Paham ya? Kemudian melayang. Melayang itu tadi hampir rata-rata kita melayangnya, betul. Tangan ke atas. Waktu kita mau jatuh, segera lentikan badan ke depan. Terus mendarat, saya perhatikan iqbal terutama. Waktu mendarat usahakan kaki mengepir, ya tidak cedera. Jangan dijejer. Jadi waktu kita mendarat, usahakan ini lo ngepir. Ya. Tujuannya apa? Kita jejer nanti kayak semblesan. Ini loh, mulai semblesan. Karena waktu kita seperti ini, jejer ini kan bentakannya kan lebih keras. Jadi yang paling betul adalah bertolak, melayang, jalannya seperti ini. Fokusnya ngepir. Nanti terus jatuhnya ke depan. Baru kita keluar. Oh ya. Kita coba. Kita salah lari nanti. Sana bisa. Lari kita, lari, badan. Udah ya, kita coba ya. Oke, dari sana semua ya. Sebenarnya harus pakai dua. Ini jangan lupa ngepir harusnya, biar tidak sakit sini. Untuk mendarat usahakan tangannya kurang menggantung ke atas, ya. Yuk, berikutnya angkat tangannya ke atas untuk bertolak. Belum, masih tangan. Yuk. Bagus Rifki. Yuk, berikutnya yuk. Ya. Febri betul. Iqbal. Sulali ngeparing. Nah, Iqbal kan masih dijejer kakinya. Jadi waktu mendarat, usahakan seperti ini. Ngepir. Yuk. Ngepir. Nah, apa? Ayo. Ya, sehat betul. Adi, tolak. Kurang ngepir di kakinya di. Hadian. Dis lo ya. Berarti mau lo golek cara kalau Pak Dadi mau dari sini syukur. Tadi. Oh, Pak Dadi mau. Yo cuma marah ibaratnya ya, penenjak enak jajal. Berapa yuk? Ayo. Tolakannya? Ngepirnya? Ngepir mat, tergabung. Kakinya ngepir, lututnya. Ya, betul. Sahal, yuk. Betul. Ini Sal.
Gung jajal Gung. Tolakannya salah, Wing. Bagus, Rifki. Nggak apa-apa. Rip, ulangi Rip, langkahmu. Nah, seperti itu. Tangannya tapi jangan di belakang. Rama, set, betul. Ini kono nuwatu itu juga. Ono watune ning kono juga. Nek watu kemudian tolakan atau bertubuh, kemudian saat melayang, ya, kemudian sama pindah dari sini mana Mas? Tapi kira-kira dari sampai gilong ini apik. Dari awalan kemudian kita bertolak, kemudian kita melayang dan mendarat, kira-kira bagian yang kalian merasa sulit apa kira-kira? Apa kira-kira yang bagian kalian merasa sulit bertumbuh nggih yang paling sulit? Bertumbuh tadi kan sudah diajari menolak ya, menolak. Tadi kan sudah diajari. Jadi caranya kita mengambil ancang-ancang dulu. Misalnya kaki kiri yang untuk kita pakai tolak, kita ambil seperti ini. Kita lari. Kalau jaraknya cukup, langkah kaki kiri yang terakhir itu kita tandai. Nah, setelah itu kaki kanan kita pakai lari. Asal kita tidak kita ubah, nanti kita tumpuan kita pasti pas di sini. Plek, lompat. Ya, itu. Jadi tadi sebenarnya kan kita akan mempelajari gaya menggantung tadi ya. Cuman kebanyakan kalian melakukannya semuanya hampir menggunakan gaya jongkok atau dok. Tadi saya lihat tangan kalian tidak ada yang ke atas, tidak ada. Gantung orang. Semuanya biasa. Berarti kalian tadi menggunakan gaya ortodok atau gaya jongkok. Semuanya mudah, semuanya enak. Tergantung mana yang kita anggap paling mudah kita gunakan. Ada sebagian orang yang saya enak menggunakan gaya menggantung saja. Ini terus tangan di atas. Waktu kita mau mendarat, lentikkan badan ke depan. Jadi tergantung kita mana yang enak. Itu. Jadi gaya dalam lompat tadi apa saja? Gaya jongkok. Jongkok, terus? Gaya menggantung. Menggantung. Gaya jalan di udara. Jalan di udara atau walking in the air. Kemudian teknik dalam lompat jauh ada berapa? 4. Yang pertama? Awalan. Yang kedua? Tolakan. Yang ketiga? Melayang. Yang keempat adalah mendarat. Mendarat yang utama adalah dengan dua kaki, dengan posisi kaki mengepel. Oke? Karena kelihatannya kamu sudah pada capek. Belum mau ngeliatin orang, saya lihat orang semangat kok ngeliatin jajan di jagungan. Kalau mau mengetahui hasilnya, kalian mau minta ukur di depan. Sepakat minggu depan kita ukur jaraknya.
Oke gitu. Ya, nyala mesin. Oke, minggu depan ya. Sekarang kembali ke kelas, istirahat. Pak Tati dibantu dulu.